Kenalkan, nama saya Fernando SPD, mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Pada video pembelajaran kali ini yaitu penerapan model PBL atau Problem Based Learning yang dilaksanakan di SMK 1 Al-Azhar Al-Muzawi, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dan dosen pembimbing Profesor Dr. Susirati Mahalar MPD dan Guru Pamong Leli Asafani SPD. Sekian dan terima kasih dan selamat menyaksikan. Kemudian juga anak kami begitu semangatnya karena tiba kali karena situasi pagi. Tadi sudah berdoa? Belum. Yang bisa memimpin kita dalam doa pagi. Oke, silakan anak kami si Ansyah. Oh, Cici. Ke depan. Kita masih berdoa secara amat dan kepercayaannya dalam Islam. Mari memuji Engkau di mana Bapa telah menolong kami dari rumah di perjalanan hingga sampai di sekolah kami ini. Ya Bapa. Oke, terima kasih. Bagaimana saja pagi ini masih semangat? Kalau kita melakukan refleksi bisa seperti tadi. Bisa dulu. Berdiri semua. Kita biar pada kita tetap segar, biar nanti ketika kita menghadapi suatu permasalahan atau pecahkan dengan boleh silakan gerakan tangan dulu semua. Katakan ini sebagai senam mengatakan dan semua. Menyatakan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hadir, artinya akan ini rajin, disiplin, datang ke sekolah. Nah, tentunya kepada anak-anak kami, masih ingatkah kalian materi kita yang biotik dan abiotik? Anak kami ini sudah lagi kepada pintar-pintar kalian. Semoga di semester ini kalian bisa 100% naik di kelas 11. Amin. Hari ini Bapak masuki kepada materi selanjutnya. Sudah saya dengar teman-teman. Itu tutup. Di mana masuk pada materi kita interaksi antar komponen, itu ya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita, anak kami atau peserta didik kami bisa mengidentifikasi interaksi antar komponen, itu ya. Apa aja interaksi? Barangkali anak kami sudah mulai memahami bahwasanya kalian sudah pernah melihat, merasakan utuh tadi ya. Oleh sebab itu, mari kita tonton video pembelajaran kita yang sudah Bapak siapkan hari ini. Interaksi antara komponen biotik. Komponen biotik secara timbal dalam mempengaruhi komponen biotik lainnya. Sebagai contoh dalam peristiwa simbiosis, masing-masing simbiot mempengaruhi satu sama lain. Misalkan seekor lebah mengisap madu dari sekutu bunga, lebah mendapatkan makanannya. Namun lebah juga menjadi perantara menyatukan bunga tersebut. Jadi antara komponen dalam ekosistem terjadi hubungan dibalik-balik. Interaksi antara komponen biotik dalam ekosistem dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah intraspesifik. Kemudian yang kedua ada interspesifik. Nah, interspesifik adalah interaksi interspesifik. Interspesifik adalah interaksi antar individu yang berbeda spesies. Nah, di dalam interspesifik terbagi menjadi 4 hubungan. Yang pertama adalah predasi. Nah, predasi merupakan interaksi antara organisme pemangsa atau predator dengan mangsanya atau prey. Contohnya adalah interaksi antara seekor harimau sebagai predator dengan seekor zebra sebagai prey. Ini adalah interaksi antara organisme pemangsa dengan organisme karena terdapat kepentingan yang sama antara individu yang saling bersaing atau kompetitor. Misalnya persaingan mendapatkan makanan, persaingan mendapatkan daerah wilayah kekuasaan, berebut wilayah mencari makan, berebut tempat tinggal, maupun berebut pasangan. Ya, yang mengenai suatu perayaan meningkat
mengakibatkan laju penguapan lingkungan. Nah, dari peristiwa tersebut terbentuklah awan yang apabila dalam jumlah banyak dapat menghalangi sinar matahari ke bumi, sehingga intensitas cahaya matahari ke bumi berkurang. Di samping itu juga dapat menyebabkan hujan yang airnya kembali lagi ke perairan. Nah, ini adalah contoh interaksi antara komponen abiotik. Nah, kemudian yang ketiga adalah interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Komponen abiotik dapat mempengaruhi komponen biotik dalam ekosistem. Demikian pula sebaliknya dari lingkungannya atau dari dalam tanah. Tapi tumbuhan juga membebaskan air ke lingkungan atau ke udara dalam bentuk uap air. Nah, bersama uap air dari sumber yang lain, maka akan terbentuk awan dan turun sebagai juga mengambil zat hara dalam tanah, namun juga mengembalikannya lagi dalam bentuk mati, dedaunan dan sisa tumbuhan yang telah mati dan mengalami penguraian. Ini adalah contoh interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik. Selanjutnya ada zoonosis. Bakteri E. coli yang hidup di usus besar manusia merupakan contoh dari simbiosis, komensalisme, mutualisme, atau parasitisme. Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelima, kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5, kelompok 3, 1, 2, 3, 4, 5, kelompok 4. Oke, kepada anak ini silakan untuk kelompoknya. Bisa dibantu cewek itu nantinya. Bisa dibuka kembali. Ini ada sepeda. Kelompok 4. Nah, biar Bapak informasi catatkan namanya, ya, dan kelompoknya. Ya. Mungkin harusnya ini tujuan pembelajaran kita. Nah, ini waktu pengerjaan ini selama 30 menit. Silakan anak-anak kami cukup satu aja masalah kelompok. Biar anak-anak bisa menjawabnya atau memecahkan permasalahan. Sudah. Paham ya? Sudah. Oke, waktunya kita mulai saat ini. Ini waktunya tadi dia pakai selama 30 menit. Oke, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Anda silakan berdiskusi. Kalau memang ada yang ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan. Jangan lupa dicatat namanya. Nama-nama kelompok dulu. Nanti pada malam pembicaraan saya atau identifikasi saya pilih dulu.
Ulang ya. Ya, Pak. Beberapa identifikasi masalah yang kami temukan pada wacana tersebut, indikasi tersebut. Yang pertama, bagaimana terjadinya iritasi pada kulit yang disebabkan oleh dehidrasi. Untuk membacakannya terminta yang kedua, melebatkan dan menyajikan hasil karya untuk membacakannya meminta dan solusi yang kami lakukan berdasarkan masalah yang kami identifikasi dari Kristen. Berdasarkan informasi dari identitas berdasarkan solusi yang telah kalian lakukan, apa yang dimaksud dengan metode Descartes? Itu ada dua pertanyaan ya. Jadi kelompok mana tadi? Kelompok. Sudah disimak? Sudah? Ya, silakan. Sekarang kita tampilkan anak kita dari anak kami dari kelompok 2. Silakan kalian mempresentasikan hasil pemeriksaan masalah yang sudah kalian identifikasikan. Akan memulai kami dari kelompok 2 untuk menyampaikan hasil presentasi kami. Berdasarkan identifikasi masalah, yang kedua masalah yang identifikasi yaitu bagaimana terjadinya rasa gatal yang disebabkan oleh pedicurus humanus capitis. Untuk membacakan jawabannya meminta penyediaan dan penyertaan yang tidak bisa dibuat. Berdasarkan yaitu ada 6. Yang pertama, hindari kontak rambut ke rambut selang bermain dan kegiatan lainnya di rumah, sekolah dan di tempat lain. Sementara kami minta kesediaan dan menangkan Krista. Untuk jawabannya itu yang pertama, pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan pedicurus humanus capitis? Jawabannya pedicurus humanus. Oke, kita berikan aplaus untuk bagaimana caranya menghindari tempat yang disukai oleh seseorang? Jawaban ini dibacakan oleh teman kami di berdasarkan fungsi masalah hal ini kami peroleh melalui wawancara daring dan beberapa media sumber lainnya. Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisis investigasi kami perlu dilakukannya cara pencegahan pada tempat-tempat yang disukai oleh tamu. Nomor 2, mengembangkan dan menjadi 5 keramas dengan sampo anticucu, 4 keramas dengan sampo anticucu, dan 5 mengoleskan dengan obat kurang. yang ketiga, menganalisis dan evaluasi proses pemecahan masalah yang dibacakan oleh bintang Kristina Zimbo. Berdasarkan evaluasi terhadap Sekarang kita tampilkan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Dari kelompok 4. Beberapa masalah yang kami temui dari materi wacana orang tua akan diri anaknya masih kurang baik. Rumus masalahnya yang dan beberapa apabila
kemunculan media sumber daya. Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisis mitigasi kami perlu berbanyak tips mencegah penyebaran kutu rambut pada anak. Nomor 2, mengembangkan dan menyajikan hasil karya yang membacakan. Nomor 1, bersihkan barang-barang di kamar kecil secara berkala seperti baju, spray, handuk, topi, boneka, menggunakan air panas dan keringatan di bawah sinar matahari. Panas barang-barang yang bisa digunakan kecil untuk rambutnya seperti sisir, jepit rambut, atau ikat rambut. Beritahu dia di sekolah atau di sekitar rumah. Nomor 3, menganalisis dan evaluasi proses pemecahan masalah yang dibacakan oleh tukang referendum. Berdasarkan evaluasi terhadap solusi yang kami buat adalah kami memastikan bahwa kecil atau panas berkonflik jika ada pertanyaan yang diberikan waktu dan kesempatan kerja. Dari mana kutu itu rusak? Pertanyaannya. Tentunya saya lihat dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 ini hampir sama identifikasi masalah yang sudah ditemukan. Namun ada berbeda pencegahan atau solusi yang akan kami presentasikan tadi. Nah, tentunya anak kami setelah kita parasitisme, ya kan? Apa itu parasitisme? Nah, ini siapa yang bisa? Apa itu parasitisme? Interaksi. Antara organisme lain dengan organisme yang satu menguntungkan dan yang satu merugikan. Nah, itu parasitisme. Nah, maka di wacana itu yang Bapak Guru dan kami itu sudah termasuk bagian daripada parasitisme. Dan masih banyak lagi, bukan hanya parasitisme. Ada simbiosis mutualisme lagi, sama-sama menguntungkan dan ada yang dirugikan. Dan masih banyak lagi. Itu tadi di video pembelajaran ada 4 ya. Nah, tuh. Mungkin yang paling merugikan ini adalah masuk pada golongan parasitisme. Mudah-mudahan anak-anak kami di kelas 10 ini tidak ada yang terinfeksi kutu ya. Jangan malu-malu, sungkan, silakan ikuti terapkan hasil investigasi kelompok dari teman-teman kita tadi yang sudah menyatakan di sini. Bagaimana caranya? Jangan sembarangan pakai sisir orang yang sudah terinfeksi. Nanti kutunya masuk di kepala kita. Itu efeknya. Nah, kenapa? Karena keseringan rambut laki-laki ini pendek ya. Nah, malunya juga kalau cowok cewek ini sudah rambutnya kalau dipangkas bagaimana? Memang sih untuk mengajukan kalian akan tidak pernah merasakan atau malu untuk menyatakan hari ini. Siapa yang sudah pernah merasakan? Udah? Nah, itu kan baru dulu. Udah pernah kan ini? Udah? Nah, sudah sembuh? Sudah pernah diskusi? Aku aja waktu masih SMP pernah ada kutu saya. Karena saya terinfeksi karena juga ada kakak saya cewek. Mereka sudah punya kutu, otomatis terinfeksi dengan ada mereka kan. Sehingga tiap hari itu di apa itu rambutnya kan, itu waktu saya SMP sekolah ada lagi. Kalau seandainya ada kutu,
Ada namanya leadership. Ada namanya lagi apa? Parasitisme atau simbiosis, apa lagi? Ada satu lagi, netralisme ya, atau netral. Nah, itu poin keempat kalian. Jadi kepada anak kami, saya akan bisa menyebutkan materi kita ini tentang interaksi. Bisa? Bapak tadi sudah menyebutkan poin-poinnya. Saya ingin masih bisa mengulas kembali. Bisa kalian mengulas sedikit aja kesimpulan daripada materi interaksi kita hari ini. Oke, siapa? Agus, bisa? Bisa? Ya. Sebagai simpulan dari mata pelajaran hari ini Mengenai interaksi yang apa? kemudian bagi menjadi empat, yaitu predasi, kompetisi. Itu kesimpulan yang paling singkat. Silakan anak kami mengingat. Nah, tentunya anak kami sebelum kita melanjutkan kembali. Nah, bagaimana menurut kalian proses pembelajaran kita yang kedua ini? Maka anak kami suka tentang masalah orientasi permasalahan atau pemecahan masalah. Bukan? Apakah memang ada kendala dalam proses pembelajaran kita? Jadi anak kami kedepannya lagi kita terapkan yang model semacam ini ya. Hari ini sudah Bapak melihat anak kami sudah mulai mampu secepat mungkin beda di waktu kemarin ya. Itu sampai berkali-kali Bapak menekan. Hari ini mulai ada keinginan anak kami sendiri untuk mencari tahu penyebab dari permasalahan yang sedang terjadi melalui wacana itu. Nah, untuk anak kami, barangkali kita sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini ada sedikit tugas untuk anak kami, asesmen. Nah, ini sama halnya di waktu nanti Senin, saya kepingin melihat bagaimana mana peningkatan kemampuan anak kami ketika melihat materi kita pada hari ini tentang interaksi dalam ekosistem. Bisa kan? Jadi nanti kita menggunakan waktu kurang lebih 5 menit. Ini saya coba bagikan. Silakan dia di belakangnya. Ini untuk kelompok 3. Itu tugas kita, silakan jangan lupa mencatat nama. Ada tanggal ya, tanggal hari ini catat. Ini kita pakai waktu 5. Gampang kan?
Ada yang sudah siap? Sebelum ya, silakan diselesaikan aja, kita tunggu teman kita. Ada berdoa kepada Allah berlapakan dalam surah Tuhan dari pagi sampai tadi. Tuhan, kami juga terpurwakan semakin kami dan kami kalau mereka mereka malas mereka kalau dikesatkan kalau mereka dan Tuhan yang